Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Tahir dari kelas 11 Albiruni nomor urut 34. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Jadi, sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal yakni merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapatnya. Adapun demokrasi liberal ini dapat disebut juga dengan demokrasi konstitusional yang dinamakan pemerintah wajib melindungi hak individu warganya sesuai apa yang telah tertera dalam konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat yakni merupakan sistem demokrasi yang dijalankan berlandaskan paham sosialis atau komunisme yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yakni merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sistem demokrasi Pancasila ini berasaskan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum. Masuk yang ketiga, jelaskan Soko Guru Universal. Jadi Soko Guru Demokrasi Universal adalah tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokrasi dan sebagai indikator jauh mana demokrasi ditegakkan. Masuk yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Jadi nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Masuk ke yang kelima, buktikan bahwa negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif dan empiris dan negara demokrasi Indonesia, kehidupan demokratis di Indonesia bisa dibuktikan baik secara normatif maupun empiris. Berikut ini penjelasannya. Bukti normatif adalah bukti yang berkaitan dengan norma atau ketentuan yang mengatur kehidupan demokrasi di Indonesia. Sedangkan bukti empiris adalah bukti yang berkaitan dengan praktik demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini. Adapun satu bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Secara normatif, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4 yang memuatkan Pancasila 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 1945. 2. Bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Secara empirik, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut: dilaksanakannya pemilihan umum atau pemilu dan tingkat pusat sampai daerah.
adanya pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang diwakili oleh sistem perwakilan DPR dan MPR. Masuk yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Jadi adapun untuk kehidupan demokrasi yaitu kedaulatan dengan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum atau konstitusi. Yang keempat, yang berdasarkan tindakan dan pihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Sekian video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.